Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Mau plus ya jawabannya? Ya. Coba sekarang jawab pertanyaan Pak ya. Kalau jawaban kamu iya, coba angkat tangannya ke atas. Nah, seperti ini. Kalau tidak, diam kan? Apakah anak-anak sudah sarapan hari ini? Angkat ke atas. Ada yang belum sarapan. Jangan sampai tidak sarapan ya. Kalau tidak sarapan tidak kuat kita beraktivitas pagi. Ya, belajarnya sering ngantuk lagi. Apakah anak-anak bahagia hari ini? Alhamdulillah semuanya bahagia. Apakah anak-anak siap untuk menerima pelajaran hari ini? Alhamdulillah siap ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, supaya kita bisa fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita, tinggalkan dulu semua aktivitas, jangan melakukan kegiatan apapun. Ikuti instruksi dari Pak ya. Kita akan melakukan namanya mindful breathing. Kalau bahasa Indonesianya menarik nafas. Apa itu? Untuk menimbulkan suasana yang tenang, suasana yang rileks di dalam diri kita ini, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan fokus, dengan semangat. Caranya bagaimana? Pejamkan matanya. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Rasakan perubahan yang ada pada tubuh Anda. Rasakan perut Anda mengembang. Lepaskan perlahan-lahan. Rasakan hangatnya napas yang keluar dari hidung. Kembali tarik napas yang dalam. Lepaskan perlahan. Amati perubahan pada diri Anda. Amati perut Anda yang mengempis karena napas yang sudah keluar. Sekali lagi, tarik napas yang dalam. Lepaskan. Buka matanya. Jangan lupa senyum. Dan itu namanya teknik mindful breathing. Jadi begitu Anda merasa fokus Anda sudah mulai hilang, sudah mulai berkurang, konsentrasi Anda sudah mulai lepas, lakukan itu. Hentikan itu semua kegiatan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan. Amati perubahan-perubahan pada diri Anda. Ya. Kemudian insya Allah nanti Anda akan merasa rileks, merasa tenang, baru beraktivitas kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai materi yang baru, hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Nah, untuk tema kali ini kita akan memahami hubungan antara titik, garis, dan bidang, serta hubungan dua buah garis ya. Oke, kalau di buku kamu pada halaman 106 sampai 116. Pak sudah menyiapkan video pembelajarannya nak ya. Jadi kita belajar. Kalau kamu biasa menggunakan pakai buku, silakan ya sudah belajar. Tapi kalau kamu ingin, Pak aku lebih senang menggunakan video pembelajaran kayak langsung, silakan. Kita belajarnya berkelompok nak ya. Berkelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah ini ada orang 16, berarti ada 4 kelompok. Kelompoknya sudah Pak tentukan. Pekerjaannya beda-beda. Kelompok A pekerjaannya beda, kelompok B pekerjaannya beda, kelompok C pekerjaannya beda. Ya, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan sini. Tempelkan hasilnya di depan sini, sampaikan. Kelompok pertama
Apa yang menarik dari apa yang kamu pelajari hari ini? Tuliskan. Ayo. Belajar mengungkapkan perasaan ya. Apa yang menarik yang kamu pelajari hari ini? Cukup, jadilah yang lama-lama. Jangan lama-lama. Apa hal yang menarik yang kamu pelajari hari ini? Supaya kamu mengenali perasaan kamu lah ya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Apa hal baru? Udah usah banyak panjang pecah komunis orang itu ya. Apa hal baru yang Anda pelajari hari ini? Terakhir. Apa hal yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Nah, itu sebagai sesi penutup lah ya. Kamu ungkapkan apa isi kamu, isi hati kamu, kamu kenali perasaan kamu. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kamu untuk berbuat lebih baik lagi pada pembelajaran yang selanjutnya. Oke. Tidak usah berlama-lama. Kaki kita tinggal dewean di sini. Pelajaran hari ini Pak anggap selesai. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi berkah. Jadi amal soleh ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati jalan ya. Tidak usah bersalaman, langsung ke rumah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini merupakan hal baru bagi saya. Saya merasa bahwa pembelajaran ini sangat mengakomodir kebutuhan belajar murid dibandingkan dengan pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Karena ada diferensiasi pembelajaran, baik konten, proses maupun produk pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Tentu hal ini akan membuat murid lebih menikmati aktivitas pembelajaran. Pembelajaran sosial emosional berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan murid untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Juga mengajarkan mereka menjadi orang yang baik. Dan pembelajaran ini makin menguatkan peran saya sebagai guru yang dituntut tidak hanya memberikan pengajaran, tapi juga pendidikan. Oleh karena itu, saya merasa bahwa pembelajaran ini sangat dibutuhkan dan pastinya saya akan berusaha terus untuk menerapkannya. Saat ini saya masih sangat perlu beradaptasi untuk terampil melaksanakannya. Saya akan perdalam lagi pemahaman tentang hal itu, terus berlatih, sehingga pada waktunya keterampilan akan hal itu akan saya dapatkan. Saat merencanakan aksi nyata 22 ini, saya merasa bingung bagaimana melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional dalam kondisi murid tidak ada di tempat, tidak bertatap muka dengan saya, karena kita tahu bahwa saat ini murid masih melaksanakan pembelajaran daring. Nah, saya berpikir bagaimana kalau hal itu dilakukan secara virtual, melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Saya pernah melakukan hal itu dulu beberapa kali, tapi hasilnya sangat tidak maksimal. Dalam satu kelas, hanya kurang lebih 2-3 anak saja yang mengikuti kegiatan pembelajaran dari 32 siswa yang seharusnya. Tentu hal ini sangat tidak efektif. Sedangkan untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran menggunakan aplikasi WhatsApp, saya kira sangat tidak maksimal. Akhirnya saya berkonsultasi dengan pihak sekolah, apakah saya bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka dengan siswa. Maka pihak sekolah memberikan solusi, silahkan dilakukan, tapi dengan syarat menerapkan protokol kesehatan dan
jumlah siswa di dalam kelas itu tidak lebih dari 50%. Artinya kalau 32 siswa yang seharusnya maksimal hanya 16 siswa yang boleh mengikuti. Selebihnya mereka harus melaksanakan aktivitas secara daring. Pastinya saya sangat bahagia akan hal itu. Karena saya yakin bahwa aksi nyata dua-dua ini akan mampu saya laksanakan dengan baik. Dan hasilnya pun saya yakin pasti akan jauh lebih baik dibandingkan dengan melaksanakan aktivitas pembelajaran ini dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Saya merasa senang dan dalam melaksanakan aksi nyata secara tatap muka ini tidak mengalami hambatan yang berarti, semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Perasaan saya tentunya sangat bahagia. Ada pembelajaran yang saya dapatkan dalam melaksanakan aksi nyata tersebut, setidaknya ada 3 hal. Pertama, bahwa keberhasilan itu tidak dapat berdiri sendiri. Ia memerlukan dukungan dan peran dari orang lain. Oleh karena itu, kolaborasi adalah salah satu fondasi yang pastinya harus dirawat dengan baik. Yang kedua, bahwa pembelajaran diferensiasi adalah salah satu solusi untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Lebih efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, karena kegiatan pembelajaran ini disesuaikan dan diarahkan pada kebutuhan murid. Dan yang ketiga, pembelajaran sosial emosional, khususnya yang terintegrasi dalam mata pelajaran, turut memberikan warna dalam aktivitas pembelajaran dan merupakan hal positif yang membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Ini adalah pertama kali saya melaksanakannya, masih banyak sekali hal yang harus diperbaiki agar lebih maksimal. Saya masih sering ragu-ragu, masih sering lupa teknisnya, masih tidak yakin bahwa hal ini akan berhasil. Namun saya akan berusaha terus untuk menerapkan aktivitas pembelajaran sosial emosional yang bervariasi dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Saya pikir hal itu sangat baik untuk mengurangi kejenuhan atau kebosanan siswa. Saya juga akan berusaha melakukannya pada murid untuk aktivitas mereka di luar pembelajaran. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan jalan kemudahan untuk saya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.